Iya, pandemi COVID-19. Jadi pandemi itu adalah endemi. Endemi itu adalah wabah yang menular pada satu wilayah yang meluas gitu. Itu namanya pandemi ya. Jadi wabah seperti wabah pilek, influenza, ya penyakit lah, bukan penyakit, virus itu pandemi namanya. Nah, ini kata-kata pandemi ini adalah kata-kata istilah yang sangat menakutkan, sangat mengerikan dengan istilah penularannya itu. Jadi cepat menularnya itu, cepat, dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, terus 10 orang, ratusan sampai ribuan sampai jutaan itu. Nah, itu namanya pandemi. Nah, sekarang dari kata saja kita belajar dari kata nih, kita lihat ya. Yang pertama kata pandemi. Kata pandemi itu kalau salah satu hurufnya kita ganti atau kita buang ya dengan huruf lain, atau kita kurangi salah satu hurufnya, umpamanya kata pandemi, huruf N-nya kita buang menjadi pademi. Pademi itu dimatikan. Pademi itu bahasa Cilegon ya. Jadi orang Cilegon itu kalau bisa mademi atau pademi si virus tadi itu, cuma ya cara mademi atau cara pademi si virus itu kan tidak semua orang bisa, tidak semua orang mampu. Hanya ahlinya yang bisa itu, yang bisa menghilangkan itu, yang bisa membunuh itu ahlinya. Pandemi itu membunuh, dibunuh. Yang dibunuh itu virusnya, atau dimatikan, atau diambil. Itu tentunya ada caranya. Bagi yang ahli itu, saya yakin bisa itu. Kalau saya ini nggak ngerti cara penyelesaiannya, gimana cara membunuhnya, gimana cara ngambilnya, kita nggak tahu, nggak bisa. Itu hanya ikut-ikutan saja, saran-saran dari banyak orang yang memberikan saran, kita ikuti ya alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, pandemi kalau salah satu hurufnya kita buang atau kita ganti, huruf A kita ganti dengan E atau ganti huruf E, jadi tidak pandemi tapi pandemi. Dipendem itu dikubur. Nah, bagaimana cara mengubur virus, cara mengubur wabah itu bagaimana, atau menghilangkannya itu bagaimana? Pandemi itu, pandemi. Nah, ini kan bagi orang yang paham tentunya tidak sulit itu, ya sulit. Tapi kalau yang nggak paham ya tentunya akan kesulitan. Nah, ini Allah menciptakan bahasa itu ketika salah satu hurufnya dirubah akan menjadi bahasa asing atau bahasa daerah. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ditugaskan untuk berpikir, untuk meneliti, untuk membahas itu, untuk menyelesaikan itu. Allah sudah mempersiapkan itu, sudah. Nah, tapi yang menyelesaikan itu tentu orang yang ahli pikir, ahli peneliti itu. Makanya di negara kita ini ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ada LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan, yang bergerak dalam penelitian, bergerak dalam riset. Ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang memberikan fatwa, mengatur tentang kehidupan orang menjalankan agama, syariat agama. Itu MUI yang ini memberikan fatwa, itu MUI namanya. Nah, ada ahli gizi, ada ahli kesehatan, ada ahli pangan,
ada ahli geofisika, ada ahli iklim dan lain sebagainya. Banyaklah di negara kita para ahli itu, banyak para dokter, para profesor, ahli-ahli itu. Nah, ahli-ahli ini bila dikumpulkan, ahli kesehatan diundang, ahli kedokteran diundang, ahli pangan diundang, ahli gizi diundang, itu. Terus ahli ahli tukang membedah itu, forensik ya, ahli forensik diundang itu. Nah, kemudian dari undangan itu dibuat satu obrolan atau diskusi kajian. Kajiannya umpamanya menghasilkan bahwa orang yang meninggal dunia itu bagaimana kalau umpamanya itu dibelek, dibongkar gitu ya, diteliti bagaimana virus itu, di mana virus itu adanya di tubuh manusia itu, apakah betul penyebabnya menjadi penyebab kematian. Dan sekarang ini kan para ahli yang dokter, banyak dokter yang bilang bahwa ini kesalahan obat lah, kebanyakan dosis lah, karena oksigen lah, karena inilah, karena itu dan sebagainya. Kita kan nggak paham itu, nggak ngerti itu. Tapi ahlinya saya kan ngerti itu. Nah, ahlinya itu harus melakukan penelitian. Dari penelitian itu kemudian dibuat, setelah hasil riset, hasil penelitian itu dibuat satu kesepakatan bersama. Itu. Nah, ini bila umpamanya bahwa ini bisa dilakukan si mayat ini, supaya kita orang yang meninggal karena pandemi ini, karena wabah ini, gimana kalau kita umpamanya kita forensik, kita bedah itu, kita teliti apakah betul bahwa virus itu masuk dari hidung umpamanya, kemudian dari hidung masuk ke paru-paru, masuk ke jantung dan sebagainya, apa benar itu. Nah, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya itu, menutup jalur supaya tidak masuk itu bagaimana, apakah betul dengan masker umpamanya, dengan hand sanitizer umpamanya, dengan mencuci tangan dan sebagainya itu. Nah, barangkali MUI bisa melakukan itu kerjasama dengan para ahli itu, tentunya atas izin pemerintah yang mempunyai kewajiban sebagai pelaksana amanat undang-undang itu. Nah, negara kita ini sudah tersusun, sudah terstruktur betul, mulai presiden, kemudian gubernur, kemudian wali kota atau bupati, camat, lurah, RW, RT gitu ya. Terus kemudian ada posyandu, ada kader, ada klinik, ada rumah sakit, ada ya tempat-tempat untuk orang berobat lah, orang berobat. Itu banyak itu, sudah itu. Jadi kalau diperankan umpamanya RT-nya, RW-nya, lurahnya, kemudian di RT mengkoordinir RW, dikoordinir RW, RW dikoordinir oleh lurah, lurah dikoordinir oleh camat, camat dikoordinir oleh wali kota atau bupati, gubernur, semua terlibat. Bagaimana di kampung anu, bagaimana di desa anu, bagaimana di kelurahan anu, bagaimana di kecamatan, terus dihimpun. Nah, ini saya pikir ini dewan sebagai wakil rakyat, di mana wakil rakyat kumpul di dewan dari masing-masing fraksi, masing-masing komisi, itu bisa melakukan itu. Saya pikir bisa itu, bisa mengundang lurah, mengundang camat, mengundang wali kota, mengundang RT, RW itu untuk melakukan hal tersebut. Ya, dengan catatan juga Pak ahli, dokter, ahli kesehatan, ahli pangan, ahli gizi juga diundang berbicara tentang masalah itu. Di mana sih, kampung mana sih umpamanya gitu tuh, sampai tingkat nasional, sampai DPR RI, sampai DPD RI, sampai MPR, termasuk dalam juga presiden diundang. Pada akhirnya presiden diundang itu, LIPI-nya juga diundang, ID-nya.
ikatan dokternya, semua yang terlibat, yang mempunyai tugas seperti itu, pelaksana undang-undang itu, cobalah berembuk untuk menyelesaikan ini. Dan orang yang ditugaskan atau lembaga yang ditugaskan itu ya harus sesuai lah, harus apa istilahnya, harus sesuai dengan tupoksinya gitu. Kalau dokter yang ditugaskan tentunya mengerti, atau seorang ahli ditugaskan untuk menangani itu tentu pasti mengerti itu, cara-caranya tahu. Jangan lupa. Tapi kalau hanya menugaskan orang yang bukan ahlinya, ya paling hanya melaksanakan tugas saja. Paling pelaporan-pelaporan bahwa di kampung anu terjadi, bahwa di desa anu terjadi, bahwa di kecamatan anu terjadi, bahwa di di kabupaten anu terjadi, di daerah anu terjadi. Paling itu jumlah sekian, yang sembuh sekian, yang meninggal sekian, yang dirawat sekian, paling itu. Tapi penyebab-penyebabnya itu yang perlu, saya pikir yang perlu itu. Maka ahlinya yang diturunkan itu. Kan dari kata saja tadi saya katakan bahwa kata-kata pandemi itu bila dirubah huruf A-nya menjadi bila huruf A-nya dirubah menjadi E jadi pandemi, bila huruf N-nya dibuang jadi pandemi. Nah, ini dari kata-kata itu kita bisa mengembangkan ke teknis, ke cara yang terbaik dan baik. Ini tidak meraba-raba, itu vaksin dan sebagainya itu ya kalau diperlukan ya bagaimana caranya, apakah kita bisa membuat vaksin atau tidak supaya sesuai dengan kultur kita, alam kita. Karena saya yakin setiap manusia yang hidup di daerah A dan di daerah B, di daerah C, saya yakin berbeda itu. Berbeda, walaupun sama-sama manusia. Tapi karakter ataupun kondisinya itu, saya dengan perbedaan kondisi itu juga akan mengakibatkan perbedaan, terjadi ada perbedaan. Warna kulit sekali menentukan itu, saya yakin menentukan. Nah, yang paham tuh ya dokter lah, ahlinya lah, ahli bidang tersebut itu. Orang Cilegon yang dengan alamnya begini tentunya akan berbeda dengan orang umpamanya orang Bandung. Saya kan beda itu, saya kan beda karena udaranya beda, hawanya beda, kulturnya beda, itu akan berbeda. Saya yakin itu, saya yakin. Nah, orang Indonesia dengan orang Afrika pasti berbeda, dan orang lihat saya yakin berbeda. Tidak akan sama satu daerah dengan daerah lain, tidak akan sama. Itu maka ini bagaimana kemudian lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi atau badan publik yang ada di Indonesia ini melakukan satu rembukan, satu musyawarah untuk menentukan langkah itu. Karena kalau tidak diselesaikan dengan tepat, ini akan berdampak besar. Bukan hanya berdampak pada ekonomi, bukan, tapi yang lebih bahaya berdampak pada tumbuhnya perasaan kedaulatan rakyat yang tidak merakyat. Bila kedaulatan rakyat itu sudah merasa tidak berdaulat, ini akan terjadi kesalahpahaman antara rakyat dengan pemerintah, antara pemerintah dengan rakyat. Ini yang sangat bahaya. Orang lapar, nah ini penyelesaiannya kan dikasih makan. Orang sakit kan diobati. Orang bodoh kan dikasih pelajaran, dididik, diajar istilahnya. Orang tidur dibangunkan, orang ngantuk ditidurkan, disuruh tidur. Jadi harus sesuai gitu tuh. Harus disesuaikan. Jangan orang nggak makan dikasih obat, ya kan tepat lah, harus dikasih makan gitu. Nah, siapa yang menanggung itu ya Pak? Pemerintah lah. Kenapa harus pemerintah? Karena berdasarkan undang-undangnya begitu. Ini, jadi harus ahlinya yang menyelesaikan ini, harus ahlinya. Jadi dari kata pandemi, apabila dibuang huruf N-nya dibuang jadi pandemi. Kalau huruf A-nya diganti sama itu jadi pandemi.
Terima kasih.